Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan juga selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video saya kali ini hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu ngobrol ringan dengan seorang guru di jenjang SMA yang mengajar di daerah perkotaan, tepatnya di Kabupaten Sanggau, berkaitan dengan pembelajaran online di masa wabah pandemi. Bagaimana obrolannya? Ayo kita mulai. Selamat malam, Pak. Malam. Dengan Bapak siapa ya? Heri Prianto. Asli dari mana, Pak? Asli saya dari daerah Endiko, daerah perbatasan, tepatnya di Dusun Sekajang namanya, desanya Seruteng Bawang, Kecamatan Endiko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, itu termasuk daerah perbatasan ya? Ya, pas tepat di garis negara, batas negara antara Malaysia dengan Indonesia, tepatnya antara Sarawak dengan Kalimantan. Ya, ya sahabat, jadi daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau ini daerah termasuk daerah yang sulit diakses, terutama di pendidikan karena perjalanan ke sana lumayan susah, akses jalannya juga masih susah karena mungkin perhatian pemerintah untuk ke daerah-daerah itu masih belum sampai. Sudah ada perhatian cuma masih belum sampai saja. Oke. Kalau boleh tahu Pak di sini mengajar di bidang apa? Saya guru bimbingan dan konseling. Jadi biasanya kalau dulu sebelum ada perubahan kurikulum itu dulu katanya atau istilahnya digunakan BP, tapi sekarang namanya guru BK, bimbingan dan konseling. Ya. Sudah lama Pak bertugas di kota ini? Sampai saat ini berjalan 11 tahun. 11 tahun. Sebelumnya saya pernah mengajar di daerah Endiko, daerah perbatasan juga di daerah Palekarangan, ya sebagai guru honorer. Kalau di daerah perbatasan itu pendidikannya bagaimana Pak? Kalau fakta di lapangan, ini yang saya amati, sepertinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Perhatian pemerintah sudah ada, tetapi belum maksimal. Banyak-banyak persoalan di sana, kayak infrastrukturnya, kayak tenaga-tenaga pengajar, teman-teman kita guru juga masih sangat minim untuk daerah-daerah perbatasan, di daerah pedalamannya. Oke, kita ke topik utamanya Pak. Di masa wabah pandemi ini Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pembelajaran online saat ini? Kalau pandangan saya secara umum ada plus minusnya. Nah, tapi ya situasi yang terjadi hari ini mendorong kita untuk mau tidak mau ya harus mau menjalani kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran online atau pembelajaran daring ini. Nah, dari pembelajaran online yang mungkin sudah Bapak lakukan, media apa yang sekiranya mudah digunakan dalam pembelajaran ini? Kalau kami di Kota Sanggau itu tepatnya di sekolah kami itu lebih banyak menggunakan Google Classroom. Ya, selain Google Classroom ya teman-teman juga ada yang menggunakan media lain kayak WhatsApp. Ada kayak, kalau saya biasanya karena saya konseling, saya lagi berupaya menggunakan Zoom. Ya, Zoom. Nah, dari tadi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan pembelajaran online itu kan ada plus minusnya Pak, yang seperti apa yang itu? Kalau plusnya mendorong guru untuk belajar, untuk kreatif, untuk lebih tertantang, untuk mengembangkan dirinya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang kan kita bicara tentang zamannya zaman IT dan teknologi yang berperan hari ini. Jadi plusnya guru-guru juga belajar. Teman-teman guru banyak yang belajar, yang tadinya memang
ya selama ini mengabaikan karena mereka lebih ke yang konvensional tatap muka. Nah, sekarang mereka mau tidak mau belajar bagaimana menggunakan Google Classroom, belajar menggunakan Zoom dan sebagainya. Itu ya plusnya. Anak-anak juga yang selama ini mungkin menggunakan handphone lebih banyak untuk main atau menggunakan media sosial untuk hal-hal yang kurang produktif. Hal ini mereka menggunakannya untuk proses belajar, itu pengembangan dirinya. Ya, kalau minusnya banyak hal yang juga ada kalau dalam selama pelajaran online ini minusnya. Misalkan kalau kita bicara ada anak yang tidak semuanya kita bicara ini kan, karena tingkat ekonomi masyarakat kita kan tidak merata. Ada yang ekonominya ke atas, menengah, ada yang ke bawah. Nah, kalau yang ke bawah biasanya kendala-kendalanya misalkan kendala tidak mampu beli ejek. Tapi ini juga ada upaya dari pemerintah untuk menyediakan untuk sekolah-sekolah negeri yang kalau saya di sekolah saya sudah ada, di sekolah yang saya tahu sudah ada berupa iPad tadi yang dari pemerintah. Terus yang lainnya mungkin ya menambah pengeluaran orang tua untuk membeli paket data untuk dapat mengakses jaringan internet ininya. Dan selama pelaksanaan proses pelajaran online ini banyak orang tua juga yang ngeluh bahwa anaknya menggunakan kuota itu tidak hanya untuk belajar, banyak juga untuk yang untuk main-main, untuk game-game dan sebagainya. Karena memang hari ini eranya memang udah anak-anak kita ya khususnya di kota lebih cenderung memang lebih familiar dengan yang namanya game online. Ya, jadi itu merupakan plus minus dari penggunaan belajar online yang mungkin selama ini baru kita laksanakan. Nah, oke Pak, selanjutnya lagi Pak, mungkin dari pembelajaran online Pak, ada sekiranya solusi yang bisa disampaikan, mungkin juga bisa untuk membantu kawan-kawan kita yang daerah pedalaman berkaitan dengan pelajaran online Pak. Oke, iya. Ya memang ini realita yang ada di daerah kita khususnya di Indonesia secara garis besar ya sama, bahwa semua daerah belum merata pembangunan. Nah, terutama dengan pembangunan jaringan telekomunikasi berkaitan dengan tadi sarana pembelajaran oleh tadi berupa jaringan internet. Nah, kalau untuk teman-teman yang di daerah 3T istilahnya yang terpencil, perbatasan terluar, itulah yang 3T-nya itu tertinggal tadi. Ya mungkin teman-teman guru bisa kreatif mungkin menggunakan, kalau saya sarankan kalau memang tidak ada jaringan ya metode jemput bola. Kalau untuk teman-teman yang di daerah ya misalkan gurunya yang home visit, mengunjungi teman-teman guru, mengunjungi anak didik kita ke rumahnya. Ataupun dengan misalkan kalau itu memang dirasa kurang efektif atau membutuhkan energi dan waktu yang banyak, silakan buat kelompok-kelompok kecil, misalkan 4 orang, 5 orang, pilihkan rumah atau tempat. Tapi ini didiskusikan dulu dengan orang tua murid. Ya misalkan 5 orang satu kelompok ini, gurunya mengunjungi berapa waktu yang diperlukan. Nah, secara bergantian. Itu mungkin menjadi solusi untuk teman-teman yang di daerah. Karena kalau kita mengikuti kebijakan misalkan harus online, ya tidak semua daerah bisa melaksanakan pembelajaran online. Ya, tadi guru-gurunya harus kreatif. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Mungkin ada masukan Bapak untuk pemerintah yang mungkin bisa jadi salah satu perhatian pemerintah untuk kita kawan-kawan guru baik di kota maupun di pedalaman dalam pembelajaran online Pak. Kalau masukan dari saya,
ini agak gimana ya, agak berat sini. Soalnya ini kita bicara tentang tidak ada satupun negara yang siap dengan wabah COVID-19 ini. Kalau masukan saya untuk pemerintah, kebijakan itu dibuat ada baiknya dengan mempertimbangkan secara matang-matang konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, misalkan sarana dan prasarana tadi penunjang berupa jaringan internet itu dibenahi sampai ke daerah pedesaan. Karena kita tahu program pemerintah internet masuk desa sudah, tapi realitanya belum terlaksana 100%. Jadi itu didorong dulu infrastrukturnya. Yang berikutnya mungkin kalau masukan saya untuk pemerintah, ya kalau saya lihat teman-teman guru di sekolah juga kalau bicara tentang pedoman pencegahan COVID di sekolah juga belum maksimal pembiayaannya. Misalnya kita bicara tentang kayak hand sanitizer atau alat-alat untuk mencuci tangan atau helm pelindung sebagainya, itu sekolah juga masih minim. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan itu. Dan yang lainnya mungkin untuk peserta didik, misalkan kalau membantu khususnya orang tuanya yang ekonominya tidak mampu, mungkin pemerintah bisa memberikan kayak subsidi untuk peserta didik untuk membeli paket data. Nah itu. Dan untuk di daerah perbatasan yang terdalam, mungkin teman-teman di daerah-daerah yang kalau saya lihat fakta di lapangan, mereka kayaknya tak tersentuh oleh COVID ini. Ada baiknya menurut saya daerah-daerah tersebut proses pembelajaran tetap berjalan, tapi tetap dengan tadi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan menjaga jarak, cuci tangan, dengan masker dan sebagainya. Karena kita tahu daerah-daerah kita di Kalimantan Barat ini, tepatnya di Sanggau, untuk daerah-daerah terpencil aman-aman kalau saya lihat. Nah, mungkin seperti itu. Oke Pak, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, jadi sahabatku, nah itulah bincang-bincang ringan kita dengan salah satu guru yang berada di salah satu sekolah negeri di tepatnya di Kabupaten Sanggau pada jenjang SMA. Semoga perbincangan ini bisa menjadi salah satu perhatian pemerintah berkaitan dengan pembelajaran online di masa wabah pandemi ini, dan juga bisa menjadi solusi ataupun referensi buat kawan-kawan guru lainnya agar kita lebih tertuntut untuk kreatif dalam pembelajaran online ini. Oke, demikian video saya buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku semua yang mungkin belum like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi dan video yang menarik buat sahabat semua. Saya Sigi Simbol, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.